Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang-orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini bercerita tentang Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah, karena orang-orang mengotori dan menajiskan bait Allah yang digunakan sebagai tempat berdagang. Tindakan tersebut dibuat oleh Yesus karena cintanya kepada bait Allah yang dimengertinya sebagai rumah Bapanya. Inilah gagasan yang umum dimiliki oleh orang-orang Israel. Yesus mengenal Allah itu sebagai Bapa.
Dengan demikian, Bait Allah adalah rumah Bapanya. Karena cinta yang demikian besar, Yesus tidak bisa diam ketika kekudusan Bait Allah dicemarkan. Bait suci bukan hanya simbol kehadiran Yahweh. Masuk dalam lingkungan Bait Allah berarti masuk dalam hubungan dengan Allah. Dengan menggunakan cambuk dari tali, Yesus mengobrak-abrik barang dagangan, menjungkir balikkan meja penukar uang. Enyahlah kamu semua, jangan buat rumah Bapakku menjadi pasar. Yesus mau mengembalikan peranan Bait Allah pada posisi yang sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah ini, para pedagang tidak menunjukkan perlawanan terhadap Yesus. Yang tampil dalam perlawanan terhadap Yesus justru orang-orang Yahudi. Yang dipersoalkan oleh orang-orang Yahudi adalah soal kuasa. Mereka merasa memiliki kuasa atas Bait Allah. Mereka meminta kepada Yesus suatu tanda yang membuktikan bahwa ia berkuasa untuk melakukan tindakan pembersihan Bait Allah seperti itu. Yesus tidak memberikan tanda kepada mereka. Yang diberikan Yesus adalah jawaban. Rombaklah Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bait Allah yang dimaksudkan oleh Yesus adalah tubuhnya sendiri. Yesus tidak berbicara mengenai Bait Allah sebagai bangunan fisik, tetapi Yesus berbicara tentang tubuhnya yang akan bangkit kembali sesudah 3 hari kematiannya. Kebangkitan menjadi tanda bahwa Yesus memang memiliki kuasa untuk membersihkan Bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih, lewat kisah ini kita disadarkan bahwa kita juga sering mencemarkan rumah Allah. Kita melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Terkadang kita makan dan minum ketika perayaan Ekaristi. Terkadang juga gereja kita gunakan sebagai tempat ngobrol, bermain HP, pamer kekayaan, tidur, mencari jodoh, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga diingatkan bahwa diri kita adalah Bait Allah yang diciptakan secitra dengannya. Kita begitu berharga di hadapan Allah. Maka sudah selayaknya kita berkewajiban untuk menjaga Bait Allah yang ada dalam diri kita. Ya Tuhan, bantulah kami agar kami tidak mencemari rumah-Mu dengan melakukan tindakan yang tidak Engkau kehendaki. Dan berkatilah kami agar kami senantiasa mampu menghayati kehadiran Tuhan kami, Yesus Kristus, di dalam diri kami masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.